Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Lantas sudah memenuhi asas keadilankah putusan pengadilan tersebut? Kita akan membahasnya dengan Abdul Malik, kuasa hukum Asfiatun, dan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Selamat pagi Pak Abdul, Kang Asep. Selamat pagi Mas Abdul. Pak Abdul, sudah bisa mendengar suara kami? Pak Abdul? Baik, kalau begitu saya langsung ke Kang Asep ya. Kang Asep, tanggapan Anda Kang Asep dengan vonis 5 tahun yang dijatuhkan vonis terhadap Nenek Asfiatun, bagaimana catatan Anda sejauh ini Kang Asep? Yang pertama saya turut prihatin gitu ya kalau lihat kasusnya. Ya ini kan memang didakwa 111 ya. Tapi kalau dijatuhkannya 5 tahun, nampaknya ada tanda tanya besar bagi saya gitu. Tanda besar biasanya gini. Pertama, dia kan yang menerima paket dari anaknya. Ya, tapi itu terus dilihat dari profil yang bersangkutan ya. Kan biasanya kalau yang menerima parsel itu wanita tertentu kan bagian dari kurir. Nampaknya kalau lihat dari profilnya saya pikir ya maaf harus saya katakan ini tidak mungkin ibu ini ya bagian dari itu. Dia kan karena ketidaktahuannya apa dari daerah menerima sesuatu paket anaknya gitu kan seharusnya ya di sidang itu meneliti lebih jauh pengirim dan penerima kan harusnya juga ada yang terima dua orang itu si P dan si K itu gitu kan jadi kalau 5 tahun itu terlalu berat lah jauh lah gitu kan saya kira sidang harus sejak digali si terdakwa ini gitu. Oke. Artinya memang vonis 5 tahun ini kurang tepat ya Kang Asep ya? Terlalu berat ini ya? Kurang tepat saya kira ya terlalu berat lah orang saya kira yang ketidaktahuannya karena mungkin apa ada kiriman kemudian juga tidak lebih jauh ya akhirnya dianggapnya dia barang itu. Padahal kalau parsel kita di rumah aja paket di rumah aja orang pasti kalau milik si A si B ya udah nggak lihat gitu kan nggak tahu apalagi ini isinya barang terlarang gitu kan harusnya lebih jauh profil tapi tipe karakter daripada terdakwa itu kan nggak mungkin dia penerima atau yang menguasai barang itu. Ada lihat dari hal-hal yang memberatkan dalam persidangan hingga akhirnya hakim menjatuhkan vonis 5 tahun begitu. Kang Asep, apakah itu hal yang wajar Kang Asep? Ya memberatkan mungkin dianggapnya hakim tidak yakin atau tapi memang karena mungkin saya tadi kembali ya kalau lihat profil karakternya yang bersangkutan ya tidak mungkin dia bagian dari apa kurir ya dari itu kok isinya tahu nggak melaporkan kan tidak mungkin gitu harusnya mungkin digali di persidangan secara persuasif bagaimana hakim menanyakan bahwa yang bersangkutan ya ketidaktahuannya tadi gitu jangan dianggap bahwa yang bersangkutan menguasai sehingga dijatuhkan hukuman berat gitu. Artinya memang banyak kejanggalan juga begitu ya dalam proses menjatuhkan vonis dari hakim tadi ya Kang Asep. Ya betul. Jadi gini kan ya terlepas kalau saya kan hakim harus menjatuhkan putusan karena alat bukti dia yakin gitu kan. Kalau saya tidak yakin gitu kalau tipe seorang nenek penjual gorengan karena ada kiriman barang dari anaknya kemudian selain begitu ada orang yang namanya P atau K tidak teliti lebih jauh tapi yang bersangkutan harus dikenakan pasal 111 ini gitu kan. Oke, jika memang vonis 5 tahun ini terlalu berat begitu bagi Nenek Asfiatun. Nah, langkah seperti apa nanti yang mungkin bisa diajukan oleh tim kuasa hukum dari Nenek Asfiatun untuk banding begitu Kang Asep agar hukuman ini bisa diringankan begitu Kang Asep? Ya, saya pikir nanti yang tahu kan kuasa hukumnya silakan untuk mengajukan upaya hukum banding. Saya kira untuk bikin memori banding ya bahwa bagaimanapun tadi intinya mungkinkah seorang nenek ini ya bagian dari seorang kurir atau nyimpen barang itu gitu. Itu harus memang mematahkan pertimbangan putusan PN-nya gitu kan. Tapi saya kira kuasa hukumnya lebih tahu lah karena itu lebih tahu menguasai materinya kan di persidangan. Saya pikir itu memang harus dan mudah-mudahan hakim tingginya untuk mempertimbangkan memeriksa kembali gitu. Oke, baik. Kalau begitu saya langsung ke kuasa hukum Nenek Asfiatun, Pak Abdul Malik. Pak Abdul, selamat pagi Pak. Sudah bisa mendengar suara saya? Ya, selamat pagi. Baik, sudah ada Kang Asep yang ikut bergabung di sini di Selamat Pagi Indonesia. Pak Abdul, bagaimana kondisi Nenek Asfiatun saat ini setelah vonis hakim 5 tahun? Iya, kami kemarin ini kan kesulitan bahwa mohon digarisbawahi bahwa Ibu Asfiatun ini tidak menerima paket, Mas. Mohon digarisbawahi itu. Berarti itu ada namanya tetangganya itu PI ya. PI sama Ali yang DPO.
Dia itu Oke. datang bawa paket 2 itu, bilang sama Bu Asfiatun, ya Bu Asfiatun ini barang titipannya anaknya Vicky. Ya isinya apa nak? Ya nanti diambil 1 hari, ya taruh situ, gitu. Nah, yang aneh lagi ini orang PI sama lain-lain yang DPO itu yang sudah berkeliaran itu tidak pernah ditangkap. Nah, Ibu Asfiatun itu dapat pengembangan dari namanya Zabir, tetangganya. Oke. Tetangganya Zabir waktu itu sama si PI itu ambil paket, Ibu Asfiatun tidak tahu, 1 paket 1 kilo dipecah, terus dia tuh dijual atau di mana? Polisi nangkap namanya Zabir di Borgol. Dari Jabir itu tunjukkan dari mana barang itu ke rumahnya Bu Asfiatun. Bu Asfiatun dibawa, itu rumahnya Santoso. Jadi Bu Asfiatun itu belum menyentuh, belum apa gitu. Jadi waktu di persidangan memang BAP itu, Bang Asep, itu bukan merupakan alat bukti, tapi hakim itu tidak mempertimbangkan gitu. Kalau jaksa sebagai penuntut umum, iyalah dia ingin apa caranya terbukti kan gitu kan, jaksa. Tapi di persidangan itu jaksa tidak bisa menghadirkan saksi-saksi kunci yang seperti Zabir yang sudah diborgol, sudah nanti tidak jadi tersangka. Gitu kan, PI yang tiap hari itu kan satu kampung itu berkeliaran tidak ditangkap kan gitu istilahnya. Jadi semua seperti apa perempuan-perempuan yang DPO ini kan namanya DPO kan daftar pencari orang, bukan daftar penghilang orang gitu loh. Nah, jadi kami sebagai pengacara yang baru waktu itu, memang pengacara yang lama itu pengacara tunjukkan, nah itu kan. Informasi dari Bu Asfiatun itu karena dia tuh telinganya tidak bisa baca. Yang saya anehkan itu di BAP-nya itu 1 halaman dia bisa runtut. Saya tanyakan ya, mudah-mudahan saya tidak salah, saya berbicara atas nama Tuhan ya, demi Allah. Itu dia mengatakan, Bah, kalau nanti saya suruh bilang begini, Pak, sama jaksanya, Pak, nanti saya habis diputus, saya nanti pulang. Ya dia ngakui gitu loh. Waktu saya di persidangan, jaksa itu anehnya waktu dia membacakan dakwaan, itu perpanjangannya habis. Itu hakimnya itu kok kenapa? Kok tidak dikeluarkan? Gitu loh. Masa kita mau bilang seperti Rocky Gerung? Hakimnya itu setan, kan tidak mungkin. Hakim kan wakil Tuhan. Gitu. Waktu pembacaan putusan itu ditunda 3 kali sama hakimnya. Tahunya waktu hari Sabtu itu, Senin kan putusan, Sabtunya itu surat ya perpanjangan dari PT turun dan habisnya tanggal 10. Nah, makanya oleh karena itu kami melaporkan ini ke Bawas Mahkamah Agung. Masih banyak hakim-hakim itu yang bagus. Masih banyak jaksa-jaksa yang bagus. Anda menilai banyak kejanggalan ya dalam proses persidangan? Ya, enggak pinter lah gitu kan. Saya laporkan ke Jawa juga jaksa-jaksa ini. Saudara jaksa yang muda menuntut yang benar lah. Gitu kan. Baik. Oke, baik saya kembali ke Kang Asep. Kang Asep, dari keterangan tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Malik, Kang Asep, itu bisa dianggap sebagai kejanggalan tidak, Kang Asep? Ya, makanya tadi kan, apalagi kalau dia tidak nerima paket, kan hanya nyimpan apa dari si J tadi kan, harusnya itu kan lebih lanjut, kemudian dia sudah pengirimnya. Yang pertama yang nerima juga itu kan, tadi nggak diperiksa, nggak apa, nah itu lagi kejanggalan lagi. Apalagi tadi dikatakan menjelang putusan, ya tahanan habis, buat perpanjangan 1, nah itu juga memang perlu, memang betul, laporkan ke Bawas bahwa ada ya kesalahan-kesalahan yang memang, tapi itu juga dikemukakan di memori bandingnya sekiranya bahwa ini ada kejanggalan-kejanggalan ya, sehingga hakimnya kok sampai menjatuhkan 5 tahun ya. Oke, baik. Nanti kita juga akan kembali membahas soal angka banding yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Nenek Asfiatun, Pak Abdul Malik. Tapi usai jeda, pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia.
Pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Kami masih berbincang dengan Kang Asep dan juga Pak Abdul di sini. Pak Abdul, saya kembali bertanya sebenarnya soal posisi Santoso yang ada atau mendekam di penjara begitu, tapi bisa melakukan proses transaksi jual beli narkotika. Ini bagaimana caranya, Pak Abdul? Itu enggak ada. Jadi informasinya itu Santoso punya utang sama Friska, gitu kan katanya. Dengan dijanjikan itu, dan mohon diingat ya, kalau hakim itu jeli, itu Santoso itu sudah di BAP di Semarang. Santoso tuh mengatakan enggak tahu isi paket ini bukan dari ibunya. Isi paket itu isinya apa Santoso enggak tahu. Dan Sukto mengatakan bahwa ibunya ini memang itu kan rumahnya Santoso dititipi. Yang bilang dititipin itu ini bukan kiriman paket, Mas. Jangan salah paham. Oke. Ya. Tadi yang bawa itu kerdus itu Piki sama Ali. Bu Asfiatun itu karena kenal sama Ali tetangganya. Ya. Oke. Ada informasi K juga DPO. K ini siapa sebenarnya, Pak Abdul? Baik, kami masih mengalami kendala sinyal dengan Pak Abdul. Nanti kami coba lagi kontak Pak Abdul. Saya langsung ke Kang Asep. Bukan paket. Jadi Ibu Asfiatun itu tidak pernah komunikasi sama Santoso, itu Mas. Informasinya begitu. Oke, ini berawal dari hutang begitu ya, Pak Abdul ya? Iya, hutang. Jadi Santoso katanya hutang sama Friska. Makanya BAP itu kan hutang merupakan alat bukti. Di persidangan itu, waktu pertama sidang, ya kita bicara, kalau pengacara itu kan, ya mohon maaf ya, rekan-rekan kita itu kan kadang-kadang kita ini kan harus objektif ya. Bicara objektif, harus bukan kami sebagai pengacara untuk membela dan kami mati-matian, enggak. Tapi fakta yang kami terima itu ya begitu. Oleh karena itu, kejanggalan-kejanggalan itu sudah dilakukan sejak pembacaan dakwaan. Masa tahanannya habis, dibiarkan. Putusan sampai ditunda 3 kali, kan istilahnya. Nah, yang kita sayangkan itu, jaksanya itu tidak pernah bisa menghadirkan yang namanya Zabir. Yang sudah ditangkap, itu kan akal mulanya pengembangan dari Zabir. Yang kepegang duluan, itu. Diborgol, ditangkap, tapi tidak bisa dihadirkan. Gitu. Semuanya tidak bisa dihadirkan sama jaksa ini. Saya langsung ke Kang Asep. Kang Asep, saksi kunci yang tidak bisa dihadirkan dalam proses persidangan, ini apakah memang disebut sebagai kejanggalan dalam sebuah proses persidangan, Kang Asep, sehingga menurut Anda tadi memang banyak yang tidak sinkron begitu dari BAP ataupun mungkin dengan vonis hakim yang mencapai 5 tahun ini, bagaimana tanggapan Anda, Kang Asep? Ya, kan seharusnya terdakwa ini menerima paketnya dari J. J-nya kan tidak, tadi kalau keterangannya kuasanya kan tidak ditangkap dan diperiksanya, itu kan aneh kan, orang kan nanti tiba-tiba kalau kejadian gini orang kirim paket orang itu, orang yang nerima yang ditangkap, ya itu juga bisa mengerikan kan. Kalau peristiwanya itu memang terjadi kan harusnya nerima paket itu siapa, ya kan J itu yang sekarang tidak diketahui di mana gitu kan. Nah kalau J ini sampai sekarang tidak diketahui, apalagi dia diperiksa, ya itu jadi masalah gitu. Oke, baik, saya ke Pak Abdul lagi. Pak Abdul, kapan jadinya banding akan diajukan oleh pihak Anda? Loh, saya udah Mas, tanggal 27 kita banding Mas. Ya mohon digarisbawahi ini. Kita ini kan ya harus paham betul kan ya. Ya yang namanya orang nerima barang. Seperti Masnya ya. Seperti rumahnya jaksa ya. Rumahnya hakimnya itu. Ada barang dari tangganya. Ini titip ini barang untuk kasihkan ke Bu Jaksa. Ini titip untuk kasihkan ke Bu Hakim. Nah, terus ada orang polisi datang gerebek barangnya. Apa orang seisi rumah itu ditangkap? Padahal yang ngirim barang itu tidak ditangkap. Ini kan aneh, seharusnya hakim itu punya hati nurani gitu loh. Hakim pidana itu harus aktif bertanya, tidak diam. Kalau perdata kita yang banyak bertanya. Kalau hakim 3 itu, ya mohon maaf ya, tidak pernah bertanya, mendetil gini terus diputus gini. Ini ngawur ini gitu. Hakim ini kan dibayar itu. Memberi keterangan hakim itu wakil Tuhan itu. Maksud saya itu tanya detailnya, jangan sepihak. Gitu loh. Karena kita sendiri itu kalau sidang di Surabaya itu aneh. Seperti pasar kambing itu lebih enak Mas. Rame, jasa-jasa itu kumpul seperti baik. Ya. Putusan seperti, aduh bingung saya. Baik, saya langsung ke Kang Asep. Kang Asep, kasus seperti yang menimpa Nenek Asfiatun ini kan kerap terjadi begitu ya di Indonesia. Bagaimana keadilan semestinya berjalan dalam kasus-kasus seperti ini, Kang Asep? Pertama kan
seharusnya kan pidana itu kebenaran material, cari semua gitu kan. Nah, dalam perkara-perkara narkotika memang dari mulai penyidikan, penuntutan, hakim harus hati-hati. Ya, misalkan ini di kasusnya modusnya paket dari pengirim penerima itu kan bisa ditelusuri gitu kan. Nah, jejak-jejak itu harus sejak awal ketahuan siapa pengirimnya, siapa yang penerima, apalagi ibu ya, ini kan tidak nerima, dia hanya karena pengirimnya ke si J diserahkan. Nah, ini juga jangan sampai nanti orang-orang yang hanya dalam tanda petik ya ketitipan orang yang menerima jadi korban, apalagi hukumannya berat sekali. Itu harus hati-hati. Kan jaringan narkotika itu kan luas, menggunakan, kalau saya biasanya kan menggunakan kelompok-kelompok tertentu, atau kita kan bisa ngelihat profilnya terdakwa ini, apakah mungkin yang bersangkutan ya. Nah, apalagi yang bersangkutan tadi dikatakan hanya ketitipan. Nah, modus-modus begini biasanya jadi korban adalah mereka-mereka yang tadi entah nerima atau ketitipan si pengirimnya tidak telusuri lebih lanjut gitu kan. Sebenarnya kan bisa dihadirkan itu kan, Anda ngirim untuk siapa, artinya apa, itu kan ketahuan. Apalagi paket, kalau paket kan jejaknya gampang. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Kang Asep dan juga Pak Abdul di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.